Dia tuh langsung nanya, kamu ya mas yang ngeluarin? Iya. Adik bapak saya itu udah tahu di Jawa. Ketika bapak saya sehat, saya bawa pulang ke Jawa. Kemudian bapak saya masih istirahat, adik sepupunya bapak ketemu saya, itu langsung nanya sama saya, kamu yang ngambil ya Mar? Iya. Apa? Saya sebut. Apa? Ular, saya bilang gitu. Bener nggak namanya ini? Iya, namanya Nukuwaseso. Kamu tadinya di sini. Jangan di sini lagi. Nyari tempat, golek engkor dhewe. Ya? Balik yang kayu, yang watu, yang gunung kidul. Ojo ning kene. Iki dudu tempatmu wis ora iso singgoni. Hai, selamat datang di Zen Podcast. Yang dalam kali ini kita akan membahas situasi-situasi horor lagi. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang ceritanya ini dekat banget dari kehidupan beliau pribadi. Dan ini terjadi langsung di salah satu keluarganya. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu dan pernah dengar orang meninggal susah, atau ada kejadian-kejadian aneh sebelum meninggal, atau bahkan ada orang yang punya pegangan sehingga meninggalnya jadi susah. Dan ini terjadi di narasumber kita kali ini. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ini terlalu ini ya, kayaknya kita terlalu Mendalami. serius. Iya. Pak, boleh diperkenalkan dulu. Oke. Saya dengan Margono. Pak Kebetulan Margono. bulan ini adalah bulan yang buat saya selalu ingat sama sosok ayah saya. Yang mana nanti kurang lebih tanggal 24 Agustus ini adalah 100 hari dari ayah saya yang meninggal. 100 hari. Yes. Kita 100 doakan hari. semoga almarhum diterima di sisi Allah. Ya, Dan terima semoga kasih. dilapangkan kuburnya, juga diberikan surga yang Amin ya rabbal baik. alamin. Oke, mungkin teman-teman juga seperti yang sudah saya spill tadi ya, ini berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekeliling Mas Margono ya Mas ya. Iya betul. Ini mungkin gini Mas, di cerita ini silahkan diceritakan pengalaman-pengalaman mistis atau kejadian-kejadian aneh. Tapi kalau Mas Margono ada hal yang nggak perlu diceritakan, itu nggak diceritakan, nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang pasti kalau punya cerita horor atau punya kejadian-kejadian horor dan pengen di-share, jangan simpan cerita kalian sendiri. Kalian boleh DM ke Zentim, nanti Zentim akan lihat ceritanya. Kalau cerita kalian berhak untuk atau menarik untuk bisa ditayangkan di Zentim, maka tim Zentim akan hubungin kalian atau membalas DM kalian. Kita balik lagi ke Mas Margono. Iya. Awal ceritanya gimana Mas? Sebenarnya kalau kita cerita awal mulanya seperti apa, saya sendiri juga sebenarnya tidak menyadari kenapa ini terjadi pada saya. Oke. Bermula sebenarnya 1 tahun terakhir ini dari tahun 2024 yang lalu kalau saya boleh cerita. Di tahun 2024 yang lalu itu awal Februari ya, seingat saya. Itu kurang lebih tanggal 5. Memang saya punya kebiasaan setiap bulan tuh saya selalu pulang untuk menjenguk orang tua. Oke. Dan pas tanggal 15 Februari itu saya berkunjung ke tempat orang tua di Jogja, tepatnya di Gunung Kidul. Oke. Tapi tempatnya nggak sampai spesifik ya. And then saya di Jawa itu cuman sekitar 3 hari. 3 hari. Ya, karena saya biasa ngambil pulang itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat pagi saya ambil cuti, kemudian Minggu saya balik ke Jakarta. Nah setelah 3 hari saya di Jawa, di Jogja, di Gunung Kidul, saya balik ke Jakarta.
Sampai di Jakarta kurang lebih dapat 4 hari saya di Jakarta. Saya itu merasakan sesuatu yang di luar nalar saya. Oke. Saya dapat kabar ayah saya di Jogja kurang sehat. Oke. Dan berbarengan dengan kabar itu, malamnya itu saya langsung bermimpi. Bermimpinya pun setengah sadar. Ini kalau boleh saya ceritakan tuh antara saya tidur dan bangun. Mana yang benar saya nggak ngerti. Tapi itu real terjadi. Di situ saya bertemu dengan bapak saya yang sedang sakit. Oke. Bapak saya itu bilang, kalau dalam bahasa Jawa ya, le saya ditagih janji. Nak, saya ditagih janji. Oke. Janji apa? Pokoknya bapak ditagih janji. Bapak dulu punya unen-unen. Unen-unen itu seperti mungkin Unen-unen. Unen-unen itu seperti punya mantra yang berteman atau dikasih perlindungan sesuatu gitulah. Oh, unen itu mantra lah ya. Iya, unen-unen itu seperti mantra. Dan itu benar kejadian. Sampai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6 sampai ke-7, kemudian hari ke-8-nya saya pulang. Oke. Karena bapak saya selalu dikabarkan bapak masih kurang sehat. Sampai hari sekian ke-8 itu. Di dalam mimpi saya itu kan saya juga nggak habis pikir. Bapak bilang, saya ditagih janji. Oh. Dan saya unen-unen itu ditagih janji, tolong bantu bapak. Ada syarat yang memang harus dipenuhi. 2 syarat. Oh, ada 2 syarat. Itu Iya. munculnya dari waktu mimpi. Iya, setengah sadar, antara mimpi dan setengah sadar. Saya sebenarnya terbangun, tapi itu terjadi. Saya bingung sendiri, dan saya juga nggak mengerti kenapa. Oke. Di dalam tidak setengah sadaran saya itu, bapak bilang, saya ditagih janji. Syaratnya adalah pupusing gedang kluthuk sama buah kemelowo. Oh, pupusnya gedang kluthuk. Ujungnya pisang kluthuk. Iya, yang masih melingkar. Yang itu masih belum melingkar. mekar. Ya, itu namanya pupus. Pupus, oke. Kalau orang Jawa bilang. Kemudian buah kemelowo. Kemelowo itu apa kemelowo? Kemelowo itu kalau Jakarta mungkin sirsak namanya. Oke, sirsak. Nah, itu sudah menghadirkan ketika bapak nanti pengen ngelepas hubungan antara yang bapak percayai dengan sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti. Nah, sebenarnya pupus pupus pisang kelutuk tadi artinya adalah pupus, artinya putus hubungan antara bapak saya dengan sesuatu yang saya nggak ngerti. Itu artinya pupus, putus. Oke. Itu di dalam mimpi saya atau setengah sadar saya itu dijelaskan seperti itu. Kemudian buah satu lagi yang namanya sirsak ya kalau Jakarta bilang. Kalau di tempat Jogja bilang atau Gunung Kidul itu kemelowo. Kemelowo itu artinya adalah kemuling jiwa lan sukmo. Itu diucapkan sama bapak saya ke saya. Oke. Akhirnya di hari yang ke-8 tuh saya pulang ke Gunung Kidul. Saya nemuin bapak saya, semua anak cucu pada kumpul, bahkan adik-adiknya pada kumpul. Karena memang bapak sudah hampir 10 hari tidak makan, tidak minum, badannya habis. Saya lupa harinya. Pas hari itu kejadian itu adalah saya harus mencari 2 syarat itu yang kurang lebih jaraknya 14 kilo dari rumah saya. Oh, ada yang jual atau? Enggak, dan bapak menyebut, itu barang ada di rumahnya si Anu, jaraknya 14 kilo dari rumah. Detail ya berarti ya dikasih tahu ya. Nah, saya mencari ke sana dengan saudara saya. Ternyata yang ditunjuk nggak ada, tidak ketemu. Orangnya tidak ada. Tidak ada dan barang itu nggak ada. Oke. Akhirnya yaudah kita pulang dulu. Saya baru nyetandarin motor, ada orang ngikutin saya bawa 2 buah itu, 1 buah sirsak dan potongan ujung pupusing pisang kelutuk tadi.
Yang saya nggak ngerti lagi ketika kita mencari-cari yang ditunjukkan oleh bapak saya itu di dalam omongan di mimpi saya nggak mengerti kenapa nggak ketemu. Ketika kita cari itu. Sorry, tadi yang nganter tadi siapa? Ke orang dikenal kah? Iya, ketika kita lagi mencetandarkan motor, orang itu tahu-tahu ngasih. Oke. Kita baru mau tanya, kisana itu siapa? Oh, Orang berarti itu nggak udah dikenal. naik motor udah berbelok aja, pergi dan nggak kelihatan lagi. Oh. Itu real. Itu real, saya ngelihat sendiri dan itu memang saya juga nggak mengerti kenapa itu ada. Oh, berarti artinya orang tadi tidak dikenal dong? Tidak dikenal. Oke. Tidak dikenal. Bahkan orang-orang yang duduk di situ juga nggak ngelihat. Oh. Nggak ngelihat siapa yang nganterin, seolah-olah kayak kita yang bawa. Oke. Akhirnya kita berembuk sama keluarga. Ini bagaimana? Risikonya adalah bapak tuh nggak ada. Resiko dari? Resiko kalau ini kita lakukan, ritual ini kita lakukan, ada kemungkinan bapak nggak ada. Karena sudah ada janji, ditagih janji tadi, nggak tahu kemana. Oke. Kemudian saya ada yang dituakan, Mas, Sambang kan juga sudah haji, ayo kita sama-sama doain, minta sama yang kuasa agar bapak dikasih kesempatan untuk ya mungkin memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau seandainya bapak nggak ada karena itu, ya kita harus terima, kita ikhlas. Pecah tuh semua nangis, terus semua nangis, anaknya, anak mantunya, adiknya, semua yang ada sepupu-sepupunya, semua yang ada situ nangis. Oh, artinya masih kumpul itu ya, kumpul keluarga. Dari Jakarta itu ada 7 mobil kalau nggak salah, turun semua, pulang semua. Akhirnya ya sudah, bismillah ayo kita lakukan ritualnya. Ritualnya itu kan bapak sendiri nanti yang akan melakukan. Ya dia unen-unen atau mungkin mantranya, kalau bahasa Indonesianya mantra ya, dia akan melakukan sendiri. Betul. Kita lakukan itu. Dan ternyata sepertinya bapak tidak bisa menyelesaikan mantranya atau unen-unennya itu. Artinya bapak lupa. Oke. Tapi dalam hati kecil saya bicara, bapak disesatkan supaya tidak selesai. Iya. Nah, yang menyesatkan itu justru malah yang menyelamatkan kalau menurut saya. Doa anak-anaknya. Kan tadi kita sempat bilang kita ikhlas, tapi kalau bisa bapak dikasih kesempatan. Iya. Tolong Mas yang tua, yang sudah pernah ke sana, didoakan itu. Mungkin kekuatan itu juga ada, saya yakin. Saya yakin betul itu ada kekuatan itu. Akhirnya ketika bapak itu membaca mantranya itu tidak selesai beneran. Kalau bapak selesai mungkin feeling saya bapak nggak ada. Cuman nggak adanya itu belok. Bukan ke yang kuasa katakanlah. Tapi mungkin maaf ya kalau bahasa Jawa mungkin gentayangan bisa jadi. Karena ngikut aliran yang dipercaya tadi. Yes, sedangkan jasadnya sendiri kan beda. Menurut kepercayaan, saya percaya betul itu. Saya percaya betul karena balik lagi ya, sebenarnya saya nggak percaya begitu-begituan, tapi karena ini ayah saya, orang tua saya yakin itu. Finally, setelah mantra itu dibacakan ayah saya, itu tidak selesai dan saudara saya yang mengerti tentang ilmu Jawa, kejawen kalau orang Jawa bilang, itu bisa menyelesaikan. Yang mana beliau itu membaca tulisan yang tadinya nggak ada jadi ada itu pada lembar pupus daun pisang kelutuk tadi. Tadi berarti pupus daun tadi sudah ada tulisannya? Belum. Waktu kita taruh di belakang kepala itu nggak ada. Tiba-tiba muncul tulisan. Tiba-tiba muncul. Ini real, cuman saya nggak sempat ngambil foto atau apa ya karena kondisinya kan seperti itu. Iya. Dan itu real. Dan akhirnya pupus daun pisang tadi dibaca tulisannya dengan huruf aksara Jawa tapi mundur versinya.
Kalau Oke. di Jawa itu kan Hono Coroko, kalau di Jakarta atau Indonesia ABCD. Ini Oh, mundur iya. DCEA gitu, DCBA gitu. Oke. Dan itu harus orang yang mengerti. Alhamdulillah saudara saya itu bisa. Mm-mm. Selesai diselesaikan mantra itu, bapak saya dengan lantang bicara, aku isih pengen ngomong anak putu. Artinya saya masih kepingin bersama-sama dengan anak cucu. Seketika pecah. Langsung kakak saya yang haji bilang, ayo bapak ditayamumin. Oke. Bapak kita ajak sebagai makmum, kita sholat bareng Iya. di samping tempatnya bapak. Itu kejadian yang menurut saya di luar nalar saya. Nah itu kan secara apa ya, kalau saya bilang buat saya mistis lah, Oke. gitu ya. Tapi kemudian secara realitanya, saya berpikir bapak ini sudah nggak kemasukan makanan selama kurang lebih 10 hari lebih. Oh, itu lama banget ya, 10 Lama. hari itu. Kita langsung siapkan mobil Mm-mm. darurat nih, bawa ke rumah sakit. 2 hari kemudian bapak tuh baik, siuman. Oke. 2 hari kemudian siuman, baik, kondisi kesehatannya membaik. Dan setelah membaik itu sempat juga beliau bilang, ayo sekarang kalau mau ngaji sama saya, nih Al-Fatihah tuh begini, real itu ada. Oh. Itu ada. Nah itu kejadian yang saya alami, benar-benar saya alami, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan bahkan mimpi-mimpi itu terjadinya ke saya. Kami 5 bersaudara. Oke. Saya anak terakhir. Dan saya juga nggak mengerti kenapa mimpi itu hadirnya di saya. Selalu di saya. Kalau katakanlah bapak atau ibu saya sakit gitu, saya tuh selalu dapat semacam notif duluan. Saya nggak ngerti. Oh, saudara-saudara yang lain tidak ada? Enggak, tidak ada. Oke. Tidak ada. Itu real kejadian bulan Februari 2024. Oh, 2024 berarti masih baru ya terhitungnya? Masih baru. Ya, kalau sebelum-sebelumnya saya hanya dapat notis aja bapak sakit, saya nggak bisa tidur, makan nggak nyenyak gitu, makan tidur nggak enak, makan juga nggak enak, semuanya. Saya sudah dapat notif itu aja. Dan memang sih, alhamdulillah saya dikasih rezeki setiap bulan tuh saya harus pulang. Bahkan jatah kakak saya kalau nggak bisa pulang, saya yang pulang. Saya nggak tahu punya kayak semacam panggilan ya. Pulang. Itu pengalaman saya yang pertama. Jadi tadi berkaitan dengan yang saya tertarik sama yang itu tadi tuh, yang apa tulisan tiba-tiba muncul tadi. Iya. Itu berarti ngehnya itu ada tulisan pada saat apa? Pada saat mau Nungguin. Oh, nungguin Kan dulu. itu kan digelar Oke. di bawah kepala. Nungguin. Ayah saya tuh sedang ngomong apa ya, hanya mulutnya aja bergetar gitu, nggak kayak melakukan suatu lafal apa gitu ya. Cuman setelah diem kita tungguin, kita usap-usap, kita diem. Ternyata saya pun juga nggak melihat 100% ya, semacam kayak ngeblur hilang. Tapi saudara saya yang ngerti tentang kejawen itu langsung diambil, langsung dibaca. Sehingga menyelesaikan mungkin mantranya dari ayah saya. Gitu. Oke, terus kemarin kan sempat Mas nunjukin ke saya soal apa video yang ada seseorang itu, ada kaitannya dengan itu? Seseorang yang nganter atau yang apa? Ada mediumisasi atau apa kemarin? Oh, itu yang kedua. Oh, itu yang kedua. Oh, itu yang kedua. Itu kan yang saya ceritakan barusan kan memang kejadian di bulan Februari 2024. Oh, ini berarti berlanjut terus? Berlanjut sampai 3 kali kejadian pas sampai bapak saya nggak ada. Jadi kejadian keduanya mungkin kalau saya boleh ceritakan ya, itu kemarin di bulan November 2024 juga. November, masih 1 tahun yang sama? Masih tahun yang sama. Nah itu kejadiannya bapak itu sama, sakit. Oke. Dan sakitnya selalu perut dan nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, saya juga sempat berpikir lama sekali.
bapak saya itu giginya habis ya. Oke. Tapi rambutnya sehelai pun gak ada yang putih. Dengan usia 90-an 8. Oh 98 sudah termasuk sepuh sih Iya, seharusnya. giginya nggak habis. Namun demikian, setelah saya runut-runut, saya ingat-ingat, bapak saya itu makan kalau nggak pakai daging nggak mau. Oh. Saya tidak mengerti juga. Sampai sekarang saya tidak bisa buka tabir itu. Sampai bapak saya nggak ada. Nah itu kejadian tanggal 16, 17, 18 bapak saya sakit, saya bawa ke Jakarta. Saya rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan diagnosanya adalah detak jantung bapak saya itu, ayah saya itu lemah. Oh. Ketika dikasih semacam suplemen untuk menaikkan, takutnya bapak malah jatuh. Oh, karena beliau sudah sepuh. Ya. Kondisi bapak lemah sekali. Kondisi bapak rentan banget menurut saya. Oke. Nah, saya juga nggak sadar ya, di dalam 3 hari atau 4 hari dirawat di rumah sakit itu ada satu malam Jumat, kakak saya yang perempuan nelpon, gimana kondisinya bapak om? Oke. Video call aja deh mbak, saya bilang gitu. Bude, video call aja. Ternyata baru belum dapat beberapa kata ngomong, kakak saya teriak-teriak. Oh, kakak yang ikut nunjuk apa yang nunggu? Enggak, kakak saya dari rumah telepon saya di rumah sakit dengan video call. Oh, oke. Beliau pengen ngelihat kondisi bapak. Nah itu video call. Nggak nyangka kakak saya teriak-teriak luar biasa. Karena yang di dalam video call itu topi bapak saya itu semacam topi kerajaan gitu. Oh. Kalau ular namanya kulo ya, atau cengger kalau ayam seperti itu. Oh iya, mahkota. Ya mahkota, tepatnya seperti itu. Itu real juga. Kakak saya teriak-teriak sampai kakak saya juga kurang kesehatannya berkurang. Dan malam itu juga saya juga akhirnya ngomong sama dokternya. Saya mau bawa pulang bapak saya besok pagi. Saya disodorin surat pernyataan, ini permintaan sendiri dan lain-lain. Karena fix ini non medis. Oh, berarti Mas Margono udah menyadari itu non medis. Iya. Ada yang ngasih tahu saya, tapi saya nggak tahu siapa. Oh, sorry, ini ngasih taunya dalam air, tahu-tahu celeng gitu ke kepala saya atau semacam kayak bisikin. Oh, semacam feeling lah ya. Bapakmu tuh nggak sakit. Oh, oke. Bapakmu tuh nggak sakit, tapi keusik. Oh, saya juga nggak ngerti. Akhirnya paginya saya bawa pulang. Oke. Nyampe di rumah, itu masih boleh diinfus. Infus ditenteng di jalan kemana-mana. Bapak saya sehat. Oh, hanya cuma menggunakan pampers doang. Jalan-jalan keliling-keliling di kebonan di rumah. oke. Akhirnya kita sama-sama sepakat. Jangan-jangan bapak masih punya pegangan lagi. Oh, pegangan yang sebelumnya selesai, Iya. ini ternyata ada lagi. Betul, karena waktu di rumah sakit sebelum kakak saya telepon video call, bapak tuh menantang saya dengan lidahnya keluar, minta aku pengen ngopi di kalau berani ayo bareng-bareng di pohon asem kembar, tempatnya di sana gitu. Saya nggak bisa sebutkan. Ternyata betul. Itu kejadian itu membuat saya yakin ini bukan medis. Nah, begitu nyampe di rumah besoknya ternyata bapak sehat. Keluarga kumpul lagi, sepakat carikan orang yang ngerti. Oke. Ketika orang yang ngerti itu datang, komennya adalah ini tidak bisa sendiri, bahaya terhadap bapak. Nggak bisa sendiri dalam hal ngambil apa yang nempel di badan bapak. Oh, oke. Berarti langsung terdeteksi bahwa masih ada. Masih ada. Oke. Nah, saya hubung-hubungkan ternyata ini salah satu pemberian dari bapaknya bapak, aturnya kakek saya. Oh, oke. Itu berupa
ular tapi tua, ngomongnya seperti itu. Dan namanya itu ada Nogo Waseso. Dan yang malam itu sempat nantang kita, kalau berani ayo, kamu temenin saya ngopi pahit di pohon asem kembar. Kalau berani ayo. Gitu. Sampai saya sempat emosi sebenarnya waktu di rumah sakit tuh. Tak potong lidah kamu pakai pisau. Saya udah pegang pisau tuh. Sama posisi saya juga emosi panas gitu rasanya. Nah akhirnya ketika di rumah itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita lakukan pengambilan itu. Pengambilan sesuatu yang ternyata itu adalah titipan dari bapaknya bapak, artinya kakek saya. Iya. Nah itu berupa siluman ular bernama Nogo Waseso. Itu nempel di tubuh bapak saya. Sedangkan rumahnya ternyata teken atau tongkatnya itu hanya bambu biasa. Nah itu dideteksi sama orang yang ngerti. Bambu itu dibuka dan itu berputar. Oh ini bener rumahnya. Bambu diputar. Bambu biasa. Bambu biasa itu ditaruh di telapak tangan begini, itu muter kayak kincir gitu, muter ke kanan. Iya ini tempatnya gitu. Ketika bapak saya sedang ibarat kata sedang ditanya-tanya dan lain-lain. Saya ada video-video visualnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau ini. Berarti nanti izin ditampilkan ya? Boleh. Cuman di inisial aja. Setelah itu betul. Ketika lagi proses pengambilan itu, bapak saya itu teriak-teriak. Teriaknya pasti dia bilang sama bapaknya sepertinya, "Mbah, tolongin saya mau diapain ini?" Itu ketika si Nogo Waseso ini mau diambil dari tubuhnya melalui mediator, dipindahkan dulu ke mediator. Ini yang video kemarin Mas tunjukin itu berarti ya? Betul. Dan mediator itu jelas kelihatan banget. Memang itu semacam penampakan gerak-geriknya itu benar-benar ular. Nah kemarin kita sempat adu argumen juga itu. Setelah itu diambil, ada yang salah ucap. Balio neng omahmu, baliklah ke rumahmu. Yang notabene sebenarnya rumahnya itu adalah dekat rumah bapak saya yang di Jawa. Saya begitu nyampe mulangin bapak saya ketemu adiknya sepupu bapak saya. Dia tuh langsung nanya, "Kamu ya Mas yang ngeluarin?" Iya. Adik bapak saya itu udah tahu di Jawa. Ketika bapak saya sehat, saya bawa pulang ke Jawa. Kemudian bapak saya masih istirahat, adik sepupunya bapak ketemu saya. Itu langsung nanya sama saya, "Kamu yang ngambil ya Mar?" "Iya." "Apa?" Saya sebut. "Apa? Ular," saya bilang gitu. "Bener gak namanya ini?" "Iya, namanya Nogo Waseso." Itu adik sepupu bapak saya yang bicara. Beliau agak menyayangkan ke saya, setengah komplain, setengah marah sama saya. Ini kan dari bapaknya bapak. Sebenarnya itu tuh masih sebaiknya jangan dibuang. Karena itu dari leluhur. Di situ saya dikomplain atau dimarahin. Malah harusnya dipertanggung kalau bisa diturunkan ke siapa yang bisa dan mau. Saya dibilang, "Kamu harusnya ngomong sama kita yang lebih tua." Ya saya kan memang dari awal tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Iya. Dan itu fix. Beliau bilang, "Harusnya kamu tuh ngomong, nggak kamu buang begini. Bener ini namanya ini." Iya itu dari leluhur. Itu nggak gampang. Tapi sudah saya buang. Iya. Dan buangnya ini sama Pak Ustadz itu, beliau bilang seperti dilabuh.
Dilabuh. Saya simpen di labuh itu dilempar ke kali yang mengalir. Oh, dilarung. Dilarung kalau bahasa Jawa bilang. Oh, kalau iya. bahasa Indonesia. Dan itu pun yang itu sama kejadiannya. Yang si sirsak tadi itu pun cepet-cepet dibungkus dengan plastik hitam dan harus dilabuh. Oh. Harus dilarung. Itu sama kejadiannya. Oke. Tapi kalau yang ular ini tidak kelihatan. Tapi kalau yang sirsak tadi, kemlowa tadi itu kelihatan dan itu langsung kisut kan. Begitu selesai mantranya itu langsung kisut gitu. Sirsak yang tadi itu. Ya. Tapi kalau yang ini barusan ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tahu-tahu bambunya udah biasa aja gitu. Oke. Menurut saudara saya yang mengerti tentang itu. Nah, itu kejadian yang kedua. Oke. Kejadian yang kedua yang saya juga nggak ngerti kenapa notifikasi itu, kalau kita bilang generasi sekarang notifnya ke saya. Iya. Nah, ketika sampai di Jawa saya sempat nanya sama ibu saya, ada apa dengan saya sih? Saya bilang gitu. Ternyata ibu bilang, garis tanganmu itu beda dari orang lain. Kamu nyari 100 orang, belum tentu satu pun ada yang punya garis tangan itu. Ya. Dan beliau bilang hati-hati, jangan sampai ngenain anak cucu, istri, keluarga. Gitu. Itu kejadian kedua. Oh. Alhamdulillah setelah itu Bapak sehat di bulan November 2024. Terus sekarang Agustus ya, sekitar berarti Juli, Juni, Mei akhir atau Mei ya, tanggal segitu juga. Itu kejadian lagi. Setelah yang pertama bahasanya unen-unen, yang kedua adalah sebuah ular siluman kalau saya bilang yang bernama Nogowasesa. Yang ketiga adalah kemarin di bulan Mei. Sama, bapak saya sakit, selalu yang dikeluhkan perut. Oke. Keluarga saya pertama 2 orang, kakak saya pulang. Kemudian kakak saya yang 2 orang balik ke Jakarta, kakak saya yang paling tua pulang sekeluarga selama 1 minggu kurang lebih di awal. Dan itu kejadian juga hari Kamis itu, malam Kamis itu saya ditelepon sama kakak saya. Kakak saya di Jawa, saya di Jakarta. Beliau bilang, "Om, tolong pulang, Bapak tidak baik-baik saja." Itu malam Kamis pagi saya pulang ke Jawa. Nyampe di Jawa saya langsung nyampe ke rumah. Kakak-kakak saya, istrinya sama ponakan saya ada di rumah sakit nungguin bapak saya yang sedang dirawat di ICU sudah 3 hari. Oh, itu kejadiannya udah dibawa ke rumah sakit sudah, lagi? Di rumah sakit sudah. Oke. Nah, itu di ruangan ICU, tapi boleh ditunggu 1 orang. Saya Kamis siang jam 12 atau setengah 1 tuh nyampe rumah, saya makan baru 1 suap. Kakak saya bilang, "Om, tolong kesini, Bapak tidak baik-baik saja." Akhirnya capek pasti, lapar pasti, saya tungguin bapak saya. Itu malam Jumat. Iya, malam Jumat. Ada yang aneh juga di kejadian malam itu. Saya lupa tanggalnya, tapi kejadiannya adalah ada yang ngasih saya sesuatu, omongan. Itu bunyinya adalah, "Besok hari baik, Bapak besok gak ada." Oh, ada yang ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu di dalam kuping saya. Gitu. Tadinya berdersing gitu. Ada yang ngomong sama saya seperti itu, "Bapak, besok tuh hari baik, Bapak besok akan meninggal." Nah, saya kebetulan nungguin sendirian dari siang Kamis sampai Jumat pagi setengah 8. Semalaman tuh bapak saya sudah menunjukkan tanda-tanda kotoran yang berwarna hitam. Maaf ya, kotoran manusia berwarna hitam. Kupingnya sudah, kalau orang Jawa bilang mingkup gitu, sudah menciut gitu. Kemudian lidahnya udah agak ketarik terus nekuk ke atas. Bapak, iya, saya bilang gitu loh. Nah, semalaman itu saya juga dipesan. Nggak tahu juga siapa yang pesan. Jagain bapak, Le. Gitu. Jangan sampai tangannya ngusap jenggot
atau dagu. Iya. Karena kalau bapak ngusap itu, bapak itu seperti terlahir kembali, tapi itu bukan bapak. Oh. Itu real. Akhirnya apa? Saya ngomong sama suster, tolong tangan bapak saya kanan kiri diikat. Diikat ke tiang ranjang. Saya berdalih, bapak kadang-kadang menarik tangannya takutnya berdarah lagi. Oh, karena ada infus atau apa? Iya, infus sama si kiri infus, si kanan obat. Dua-duanya. Saya berdalih itu. Sebenarnya ada yang ngasih tahu, bapak jangan boleh megang ini. Iya. Megang dagu. Kalau bapak megang dagu, bapak terlahir kembali dan itu sebenarnya bukan bapak. Dan tanda-tanda itu jelas. Buang kotoran saya semalam tuh berkuah udah nggak hitungan dah. Kotorannya udah tanda-tanda orang kaya mau nggak ada. Kemudian ya tadi saya bisa sampaikan, kupingnya udah mingkup, lidahnya udah ketarik, dan ada yang bilang besok hari baik, bapak besok nggak ada. Sekarang bapak lagi disiksa, sedih saya. Bapak lagi bersihin dosa-dosanya. Saya nangis sendirian semalaman, nggak tidur saya, dan itu real. Saya pas sempat foto ya, tak kirim teman saya kerja, Mas Sugeng. Sempat tak kasih foto itu, saya lagi ngurusin bapak saya. Betul, 7:30 pagi kurang sedikit saya kelaparan. Saya bilang, maaf kakak saya tak telepon. Pak De tolong kesini, saya lapar, saya ngantuk, saya mau makan. Datanglah Pak De, kakak saya. Saya langsung pulang. Sampai di rumah saya minta makan sama ibu saya. Bu, aku mau makan. Dikasih makan, baru sesuap. Balik lagi kakak saya nelpon. Om, cepat kesini. Saya balik lagi ke rumah sakit. Kebetulan jaraknya nggak jauh ya, 2,5 kilo. Nyampe pintu ruang ICU, bapak saya ngelihat saya. Habis itu les, bapak saya meninggal. Saya langsung shock. Tapi saya shocknya itu nggak seberapa ketika saya sedang mengafani. Artinya karena memang saya malamnya itu sudah ada yang ngasih tahu. Besok itu hari baik. Bapak akan nggak ada besok. Sebenarnya saya siap, gitu. Saya kalau ingat itu saya nangis. Akhirnya ya semua kita urus, semua kita beresin. Ya kebetulan saya anak laki-lakinya yang ada di situ waktu itu, masih ada kakak saya yang di Jakarta. Akhirnya terpaksa saya tinggal. Bapak saya mandiin, saya sendiri yang mandiin. Dibantu saudara saya yang mengkafani, saya yang mikul, nandu, bahkan sampai ke tiang lahatnya. Saya alhamdulillah saya masih kasih kesempatan itu. Saya bersyukur banget. Nah, bulan ini sekitar tanggal 24 ya, itu 100 hari dari bapak saya. Ya mungkin ini kesempatan saya cerita, mungkin di sini apa ya kalau saya bilang, saya merasa bersyukur banget. Di hari terakhirnya saya masih bisa berbakti buat beliau. Itu yang sangat saya syukuri. Dan saya saat ini kebetulan masih ada ibu saya. Saya gak akan sia-siakan itu. Karena begitu berat kehilangan itu. Hampir saya gak mau pulang kemarin dari kuburan itu. Saya kalau ingat nangis. Nah itu mungkin cerita kejadian yang benar-benar saya alamin. Bukan dialamin orang lain. Yang benar-benar saya alamin. Oh itu luar biasa sih. Maksud saya ada beberapa hal yang sifatnya mungkin ya kita bisa bilang itu non science ya. Ada non science dan sampai akhirnya itu berefek ke almarhum bapak ya berarti gitu ya. Iya. Wah itu luar biasa sih. Mungkin sekali lagi itu semoga almarhum diterima di sisi Allah. Amin. Dan terima kasih. diberikan tempat yang baik lah.
Iya. Karena itu tadi sudah diceritakan bahwa semua mungkin kekhilafan, kesalahannya sudah dibersihkan. Betul. Sudah dibersihkan lah intinya. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang menggantung. Kurang lebihnya begitu. Mungkin teman-teman yang ngedengerin atau yang nonton punya cerita yang hampir mirip atau apa, boleh dong tinggal di komentar. Nanti kita coba baca, karena ini pengalaman-pengalaman kayak gini kan sifatnya personal sebenarnya. Tapi ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran, dan kita bisa ambil beberapa hal positif lah ya Mas Margono ya di dalamnya. Mungkin ada Mas Margono ada hal apa gitu atau kesimpulan apa atau pesan apa yang bisa Mas Margono ambil dari cerita Mas tadi itu, Mas? Oke. Pesan saya adalah, atau kesan saya mungkin yang paling saya syukuri, saya tidak akan pernah yang namanya menghakimi orang tua saya. Dalam arti orang tua saya ini kan, maaf ya, jalannya keliru. Tapi kalau saya lihat beliau sampaikan ke saya, Bapak melakukan ini hanya semata-mata sebagai, ya bisa dikatakan kalau orang-orang kita nambah suplemen lah. Itu menambah kekuatan saya untuk mencari nafkah anak istri saya. Jadi perspektif saya adalah, walaupun Bapak keliru, kalau orang Jawa bilang bener tapi ora bener. Betul tapi salah langkah. Betulnya adalah, tujuannya adalah bagaimana dia mempunyai suatu motivasi atau keinginan atau apapun untuk mencari rezeki buat anak istrinya. Walaupun mungkin karena zamannya dulu seperti itu, jalannya yang salah, jalan yang ditempuh yang salah. Tapi balik lagi, buat bapak atau orang tua saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan atau kesalahan atau kekhilafan itu bisa diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena balik lagi tujuannya adalah bapak ini berbuat baik sebenarnya. Betul. Dengan jalan yang mungkin kurang baik. Betul. Dan saya yakin sih, memang dulu mungkin dunianya seperti itu. Bukan dunia digital kayak sekarang atau apapun. Kita mau pergi kemana, kita ngandelin Google Map, Waze ataupun ada. Kalau dulu kan kita kadang-kadang nggak tahu. Kita harus kemana, lewat mana dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau menurut saya pribadi. Ya balik lagi, saya nggak akan menghakimi. Yang terbaik sekarang kita doakan supaya Bapak tuh baik-baik aja di sana. Dan kita belajar dari kesalahan itu. Kita harusnya mungkin sekarang lebih baik dengan cara yang cari jalan yang lebih baik. Itu aja sih harapan saya sih. Tadi pembelajaran hidup buat saya pribadi. Karena balik lagi, 5 di antara anak-anaknya itu kebetulan yang sering dapat notifikasi saya. Itu ya balik lagi, mudah-mudahan nanti bulan ini kita akan coba kirim doa buat bareng-bareng nanti buat Bapak. Itu aja sih cerita-cerita saya, dan ini real. Nanti ada beberapa video dan itu kejadian-kejadiannya coba nanti saya coba kirim. Boleh. Itu aja. Siap. Ini luar biasa ceritanya. Dan tadi sudah disampaikan juga pesannya. Semoga semua pesannya atau hal-hal yang kita bisa ambil dari positifnya cerita ini kita bisa lakukan. Kita sama-sama bisa menghindari hal-hal yang kurang baik, dan kita bisa jalani kehidupan seperti ya normal saja, dan bisa jadi hal positif lah, intinya seperti itu. Mas Margono, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya di Zen Podcast. Sama-sama. Semoga almarhum diterima di sisi Allah sekali lagi. Amin. Dan semoga mendapatkan surganya pastinya. Amin. Oke, sekian cerita dari Zen Podcast kali ini bersama gua Rudy Zen di Zen Podcast. Bye.